betul-betul susah. Kau itu gimana ya? Ini pengakuan Yesus loh. Ini Bible yang kita bahas loh, bukan Quran. Harusnya Anda lebih menguasai daripada saya. Yesus berkata kepada orang yang hidup di tahun 33, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, ini belum ke buahnya. Nabi palsu yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Oke, ya, di sini saya baca pakai dalil ya, biar semua orang tahu ya. Jangan kemana, jangan kau takut. Kita langsung di sini aja dibaca Aldi, siapa yang bawa ajaran baru itu? Yesus kayak agama Kristen atau Paulus yang membawa agama Kristen? Anda tadi membawa agama-agama, yuk silakan dijawab. Yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus itu A. Nabi Muhammad, B. Paulus. Mana yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus? Itu aja dulu. Oke, baik. Jangan kita di sini ngomong aja, harus pakai data ya. Kau dengar ini Bang Suma ya. Saya baca ayatnya. Saya di sini cuman pengen tunjukkan bahwa nabi palsu itu sebenarnya siapa, karena Yesus berkata setelah aku banyak nabi palsu yang muncul untuk menyesatkan. Pertanyaannya sederhana kali, ini apa orang ini? Yang datang di abad yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus, kan nabi palsunya datang kepada murid Yesus tuh. Pertanyaan saya yang datang kepada murid Yesus tahun 33, Paulus atau Nabi Muhammad? Oke, baik ya. Karena kita di sini tidak pakai tahun, karena Yesus mengatakan bukan tahun, tapi dia mengatakan bahwa setelah kamu di situ siapa? Kata kamu di situ siapa? Diam dulu, saya baca ayatnya biar orang dengar, biar orang tahu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Apa ini ku mau tunjukin data. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Bagus sekali ya Bang, ini saya baca data ini. Kamu itu siapa? Ya, Bang Juma ya, dengar ini. Kamu itu siapa? Jawab dulu, kamu itu siapa? Kamu itu artinya murid-murid Yesus. Yang hidup tahun? Yang hidup sejaman dengan Yesus pada waktu itu. Nah, siapa yang sejaman dengan Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa sekarang ini banyak nabi palsu apa sesudah aku naik. Yang sejaman Yesus, sesudah aku Yesus ini itu banyak nabi palsu yang muncul, bukan sekarang. Yang sezaman Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Yang sebenarnya itu harus yang kita mempersalahkan adalah nabimu. Yesus berkata bahwa sekarang dia akan datang, tapi dia udah, kau ke neraka saja, kau ke neraka sana, kau ke neraka, kau ke neraka sana. Jangan takut, saya mau baca data. Kau ke neraka sana, kau coli sama Paulus di neraka. Jangan kau di sini. Nabi palsu itu datang di abad pertama mendatangi murid Yesus. Nabi Muhammad hidup di abad ke-7. Dompala kardoba balala. Salah Bang. Yang dimaksud salah lagi. Iya. Salah lagi. Murid Yesus hidup tahun berapa? Murid Yesus hidup tahun berapa? Yang mendengarkan nasihat itu waspadalah supaya jangan ada nabi palsu datang kepada kamu, itu tahun berapa? Hei, belut listrik, jawab. Sama-sama dengan Yesus, murid-murid Yesus. Sama, siapa yang datang pada zaman Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Nah, gini, coba pahami enggak dulu. gini. Kamu itu mutar aja ke sana. Kau yang mutar. Yang datang pada zaman Yesus Nabi Muhammad atau Paulus? Yang kan dia bilang kepada murid-muridnya, waspadalah. Karena ada orang yang akan datang mempergunakan namaku. Sama dengan saya gini, Bang Suma nabi palsu. Iya, nabi palsu. Matius 7:15. Baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Menyamar kepada siapa? Kepada muridnya yang hidup di tahun 33. Hidup pada muridnya sama dengan saya hidup sama Bang Suma. Bang Suma bilang kepada saya gini, kamu waspada. Berarti penyesatnya datang kepada kamu. Penyesatnya adalah kamu. Berarti penyesat itu datang kepada kamu kan? Nanti kan? Iya, sekarang ini kan dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ adalah murid-muridnya waktu itu.
Berarti penyesatnya datang kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Nah, siapa yang datang kepada muridnya? Nabi Muhammad atau Paulus? Tergantung siapa yang bawa nama Tuhan. Yang salah mempergunakan nama Tuhan. Bisa Paulus, Kuulangi lagi sebelum saya bilang. pantatmu kutusuk pakai linggis panas. Jangan, Bang. Siapa yang datang kepada Biasa, murid Bang. Yesus pada kala itu? Paulus atau Nabi Muhammad? Kan? Jadi kan bicaranya kan bukan untuk waktu itu saja. Oh ya udah, kau Sekarang turun, juga. kau ke gereja, kau buka celanamu depan pendeta, perlihatkan anusmu, Pak pendeta tolong jilat ini, Pak. Kau turun sekarang, kau pergi. Awas, nanti minggu depan laporkan ke saya gimana rasanya. Kau itu susah sekali diajak waras, tetap aja mau gila permanen. Udah dewasa pun, udah berjenggot atas bawah, masih bodoh. Bible padahal yang dibaca, belum lagi kitab suci yang lain. Dasar korban penyesatan semua ini. Udah jelas-jelas datang kepada kamu di abad pertama. Siapa yang datang di abad pertama? Siapa yang datang di tahun 33? Nabi Muhammad. Otak kamu sengklek memang. Proper gila kan? Nah itulah yang Al-Quran katakan. Yukhadi'una allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kalian itu yang kena. Udah jelas-jelas di situ dikatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Susah kali kau lindungi itu. Tapi menarik loh ayat ini, Bang Zuma. Artinya ada domba dengan serigala berbulu domba. Oke, siapa yang bergelar serigala? Nabi Muhammad atau Paulus? Nah, lihat perilakunya. Bukan, gelar dulu. Gelar dulu. Kalau domba itu kan gelarnya Bani Israel. Yeremia 50. Yeremia 50 itu gelar untuk Israel. Domba. Bukan di luar Israel. Di luar Israel yang datang kepada Israel itu serigala. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang bergelar serigala di Bible? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Tinggal dilihat perilakunya, Zuma. Jangan lihat perilaku, hei. Jangan kau lihat perilaku, hei. Jangan kau lihat perilaku. Kau lihat dulu siapa yang bergelar serigala di Bible. Nabiku atau Paulus? Sebenarnya bukan gelar ini, adalah perilaku. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Dia seolah-olah domba, tapi dia memakan. Susahnya ngajarin orang yang sudah terjerat. Hei saudara, di Yeremia 50 saudaraku, diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Bacakan samamu ya, supaya kamu itu bisa sehat. Israel adalah domba. Israel adalah domba. Israel adalah domba. Oke. Sekarang baik, Berzuma. Iya, Israel adalah domba. Paulus adalah serigala. Bukan. Dia dalilnya begitu. Dalilnya. Domba. Hei, dalilnya. Kutunjukkan dalilnya kalau Paulus itu serigala. Mau? Iya, sebenarnya bukan gelar ini di sini. Astagfirullahalazim. Dia dengar dalilnya kau baca. Dengar dalilnya. Dengan memakai bulu domba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba, menyamar keturunan Israel, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala. Kejadian 49. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah serigala. Benyamin adalah serigala. Di dalam pengakuan Paulus Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan serigala Benyamin. Apa itu serigala? Ya, kalau konteksnya Pak Bang Zuma di situ, tapi sebenarnya di sini adalah perilakunya, adalah serigala memakai. Udah memenuhi syarat. Syarat pertama sudah dipenuhi. Oke, syarat pertama sudah dipenuhi oleh Paulus. Dia adalah serigala. Makanya di sini sebenarnya tinggal lihat tingkah lakunya, Zuma.
Apakah serigala ini memakan temannya, membunuh? Apakah Paulus pernah membunuh setelah dia mengikuti Yesus? Tinggal itu aja. Karena yang dipertentangkan antara domba dan serigala, mangsa. Menyamar, yang menyamar. Sekarang begini. Yesus, saudara. Dia, sekarang begini. Sekarang begini. Siapa di antara Islam dan Kristen, antara pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus yang nyamar-nyamar sebagai Yahudi rohani itu siapa? Ya, tinggal lihat. Itu makanya mau siapapun tapi dia berkata ajaranku kasih karena Yesus itu ajarannya kasih. Itu pertanyaan pertama. Siapa antara Islam dan Kristen yang menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi biar dianggap Yahudi? Islam atau Kristen? Apakah hanya konteksnya itu cuma atau jangan-jangan juga kami yang melanjutkan seluruh ajaran nabi-nabi? Kan ada juga agama yang ketiga, siapa yang katanya kiblatnya ke Israel, Islam atau Kristen? Kami nggak berkiblat ke apa? Kristen tidak berkiblat ke sana. Bukan. Kami mau menghadap ke bawah, mau kepala ke bawah. Yang keempat, ini yang keempat. Berdoa, yang keempat, siapa yang mengaku rasulnya dari Israel? Islam atau Kristen? Jawab. Rasulnya dari Israel. Ya. Ya memang semua rasul-rasul para nabi itu. Enggak, rasul kami dari Arab. Sorry. Karena dalam apa juga? Karena telah diberikan kepada keturunan rasul kami dari Arab. Yang bukan Yahudi ngaku rasulnya dari Israel, yang bukan Yahudi ngaku rasulnya dari Yahudi siapa? Islam atau Kristen? Berarti yang artinya Bang Zuma yang mengaku rasulnya dari Yahudi dari Israel salah. Dari keturunan Isa Yakub. Salah enggak? Itu rasul Israel untuk mereka Bani Israel. Tapi ada di luar Israel yang ngaku-ngaku rasulnya dari sono. Ayo, siapa? Islam atau Kristen? Kan yang para nabi itu kan melalui bukan Paulus. Paulus yang kita bahas ini, Paulus. Kan tadi Paulus dengan Nabi Muhammad. Tanpa memakai nabi-nabi dari Israel, Zuma tidak akan mungkin. Karena siapa yang menyamar-nyamar kemudian? Siapa yang menyamar-nyamar? Ayo, siapa yang menyamar-nyamar kepada penganut Taurat, pura-pura sebagai penganut Taurat itu siapa? Ayo. Ya, betul itu Zuma. Karena itu siapa? Dia mengaku-ngaku ini kami melakukan melakukan ajaran para nabi yang terdahulu. Ya, itu siapa? Siapa? Pembunuh. Siapa? Makanya domba dan serigala. Iya, siapa yang menyamar-nyamar katanya dia ini adalah pelaku Taurat padahal dia bukan pelaku Taurat. Ayo, siapa itu? Orang Kristen siapa? Kubacakan dalilnya. Dalam 1 Korintus, dengar. 1 Korintus 9 nomor 20 dan seterusnya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini siapa ini? Nah, itu dia. Jadi Paulus tidak mengaku-ngaku adalah dia pemegang hukum Taurat, melanjutkan hukum Taurat kan? Ini siapa ini yang berpura-pura? Siapa ini yang nyamar? Enggak. Justru Paulus dia bilang aku tidak melanjutkan Saya ulang lagi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini siapa? Betul. Ini siapa? Artinya cuma dia tidak menyamar enggak nih? Menyamar enggak dia ini? Enggak menyamar. Justru itu yang menyamar itu adalah kami ini adalah tidak menyamar katanya kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku seperti hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini menyamar atau tidak?
Iya, Zuma, tinggal lihat lakunya, Zuma. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Ini menyamar atau tidak? Dia bukan menyamar di situ, Zuma. Lalu apa namanya? Kalau dia bukan penganut Taurat, tetapi dia berpura-pura menjadi penganut Taurat supaya dia banyak menyesatkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu apa namanya? Kan yang dikatakan di ayat tadi itu, Zuma, orang yang berperilaku seperti serigala, tapi dia memakai bulu domba, seolah-olah dia domba. Jadi ini serigala ini dalilmu. pembunuh. Ini dalilmu. Serigala ini pemakan. Ini tapi dalilmu. Kasih. Ini dalilmu. Paulus datang kepada orang Yahudi berpura-pura jadi orang Yahudi, padahal dia bukan orang Yahudi. Itu apa namanya? Menyamar atau tidak? Kok dia bukan orang Yahudi? Loh, kamu baru bilang dia keturunan siapa? Saudara, memang penyesat itu dikatakan dia memang berasal dari tengah-tengah kita, tapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Artinya kalau dia tidak benar-benar dari Israel, berarti ada campuran. Campuran dari apa? Dia kan keturunan Benyamin. Saudara, ya, Paulus Yahudi mengaku. Berarti serigala itu. Dia mengaku lahir sebagai apa? Itu tadi adalah Israel domba. Kutanya dulu. Berarti harus ada di luar Israel dulu. Yang mengaku Paulus seperti domba. Dengar. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28 dia lahir sebagai apa? Sebagai apa dia lahir? Lahir sebagai bangsa apa? Daerah lahirnya, keturunannya. Daerah lahirnya. Paulus itu lahir sebagai orang Romawi. Dia tidak lahir sebagai orang Romawi, Zuma. Mulai. Baca dalilmu, baca kitabmu. Dia sendiri yang mengatakan tentang kelahiranku, aku lahir sebagai orang Romawi. Sambalu, jangan kau nipu. Iya, jangan kau nipu. Bukan keturunannya itu, Zuma. Tentang kelahiranku, Zuma. Tentang kelahiranku, orang Barat pun lahir di Indonesia, kelahiranku. Aku ini orang Roma. Makanya antikristus itu memang dia berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh, bukan asli dari kita. Dia campuran. Itu kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Sebenarnya itu kitabmu sendiri. Kau baca Kisah Para Rasul. Kau baca tauhid Yahudi. Ini terakhir dari saya. Tidak mengajarkan tauhid Yahudi. Terakhir dari saya. Tadi saya sudah menunjukkan data kalau Paulus itu penyamar. Dia itu penyamar, masuk di tengah-tengah penganut Torah, padahal dia bukan penganut Torah. Itu penyamar. Itu serigala yang masuk. Ini yang terakhir. Saya kasih. Terakhir. Orang-orang Yahudi berkata apa? Telah nyata kepada kami orang Yahudi bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi, di seluruh orang yang beradab. Ayo, dia berasal dari tokoh Kristen. Dia yang mengacaukan. Tapi dia tidak pernah membunuh kan, Zuma? Justru dia mengacaukan. Siapa bilang dia tidak pernah membunuh? Siapa bilang dia tidak membunuh? Siapa bilang? Mengikuti Yesus. Siapa bilang dia tidak membunuh? Setelah menerima ajaran Yesus. Setelah dia menerima ajaran Yesus, yang dibunuh apa? Nggak ada. Akal yang dimatikan. Akal yang dimatikan dan juga firman Tuhan dimatikan. Pengakuannya, baca di dalam 2 Korintus. Saya bacakan samamu. 2 Korintus 10 nomor 5. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku Paulus membinasakan, membunuh pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Setelah dia membunuh jasad, dengar. Jangan ubah-ubah ayat-ayat mana. Dengar. Setelah Paulus itu membunuh jasad, berikutnya dia lebih ganas lagi, membunuh akal sehat manusia. Itu janganlah bodoh-bodoh. 2 Korintus 10 nomor 5. 1 Korintus 1:19. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas aku lenyapkan. Jangan kau ajarin saya Bibelmu. Kakekmu baru belajar berjalan, aku sudah tamat pengetahuanku tentang Bibel. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merupakan setiap kubu yang dibangun. Kau baca, siapa yang bisa buka kamera di sini? Ada yang bisa buka kamera?
Kita buktikan kalau lagi-lagi lembaga Bible Indonesia itu melakukan kesalahan yang disengaja. Buka 2 Korintus 10 nomor 5. Adinda Alif. Kita buktikan kalau Paulus itu membunuh akal. Bahkan Tuhan pun firman-Nya dibunuh oleh Paulus. Silakan buka kamera, kita buktikan. Kenapa orang Kristen itu tidak menggunakan otak di dalam beragama? Karena Paulus memang sudah membunuh akal mereka. Dalil yang membuktikan itu. Bukan saya, dalil. Tapi disembunyikan oleh lembaga Bible Indonesia. Kenapa orang Kristen rela menyembah kemudian manusia bernama Yesus? Bahkan rela menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Karena mereka tidak menjadikan akal sebagai panutan dalam beragama. Kenapa? Karena Paulus sudah menghilangkan itu. Di Alkitab Sabda, Dek. Supaya kita bisa lihat langsung ke original teksnya. Oh, siap. Itu, baca-baca itu. Kami mematahkan setiap siasat orang dan siasat merubuhkan itu setiap penipuan. yang dibangun oleh keangkuhan Bukan manusia. siasat di situ. Yang menentang pengenalan akan Bukan Allah. siasat, Jadi itu yang logismos. Logismos itu bukan siasat tapi pemikiran logis. Zuma itu teman yang bukan jangan ajarin Zuma. saya, jangan ajarin saya. Ayo dek. Coba lihat. Di situ kata siasat apa bahasa Yunaninya? Di sini ada yang menggunakan kata pemikiran-pemikiran dalam terjemahan. Pemikiran, logis. Nih. Ayo. Bahasa Yunaninya. Kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran. Dan setiap hal tinggi. Nah ini. Ayo. Sekarang mau ke originalnya, Gurunda? Oke, silakan. Sudahlah. Merubuhkan pengetahuan nih. Ngeri kali ya. Pengetahuan yang menentang pengenalan akan Allah itu yang dipatahkan oleh Paulus. Kamu banyak cerita. Kan ada ayat selanjutnya itu yang menentang. Ini berapa? Ini yang mana, Dek? 2 Korintus 10 ini ya? 2 Korintus 10. Di situ dikatakan apa? Katereo, membinasakan pemikiran manusia. Ini. Kita klik. Logismos. Apa itu logismos? Siasat. 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 Atau? Nih. Pemikiran. Siasat. Logis. Pikir yang menyesatkan. Logis itu pemikiran. Terus? Iya, Zuma. Kalau dibahas apanya? Berarti Paulus mematikan logika manusia. Dalilnya itu Paulus mematikan logika manusia. Bukan hanya sampai di situ. Coba dilanjutkan, Dek. Iya, pemikiran dan merubuhkan. Apa yang dirubuhkan? Apa yang dirubuhkan? Apa yang dirubuhkan kemudian? Pemikiran yang meninggikan diri. Apa yang dirubuhkan kemudian? Yang menentang pengenalan akan Allah. Tidak ada itu. Coba dilanjutkan. Oleh Paulus ini yang mau dirobohkan oleh Paulus. Merubuhkan pemikiran yang ketinggian diri. Pengetahuan siapa? Pengetahuan siapa yang dirubuhkan oleh Paulus? Akan Tuhan ya. Ini kan. Kita buka di sini originalnya. Iya. Oke. Meruntuhkan pikiran-pikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh Tuhan. Akan hal Tuhan. Jadi semua pengetahuan tentang Tuhan itu dirubuhkan oleh Paulus. Jadi mending dia membunuh sampai kiamat daripada otak manusia dibunuhnya. Itu jelas itu. Udah jelas di situ adalah pemikiran yang menentang pengenalan akan Allah itu yang mau tidak ada kata menentang di situ, nggak ada kata menentang. Coba tunjukkan kata menentang di sana, ada nggak? Adek Dinda Alif, ada nggak? Tadi barusan ditunjukkan oleh abang itu, Daten. Mana kata menentang di situ, mana? Aduh, tunjukkan. Nih kata-kata nggak ada di sini. Mana menentang? Itu kata itu artinya kan. Mana menentang di situ, tunjukkan kita lihat dari bahasa Yunaninya. Coba bahasa Indonesianya aja dulu, Dek. Dia mau cari kata menentang. Ada nggak kata menentang? Mana kata menentang? Mana kata menentang? Mana? Di bawah tadi enggak ayat per ayatnya. Mana kata menentang? Setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Mana ada kayak gitu? Mana ada?
Mana ada, mana ada. Mana ada? Aduh, banyak. Mana coba di situ ada nggak? Ya ada lah ya. Makanya ada. dibilang di situ. Dinda Alif coba baca yang jelas deh. Yang ini ya, yang terjemahan. Iya. Oke. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Oke, ada kata keangkuhan. Ada kata keangkuhan. Ada. Sekarang kita buktikan original teksnya kata keangkuhan ada nggak? Silakan. Ada. Ya silakan cari. Di mana coba? Coba cari kata keangkuhan itu ada nggak? Keangkuhan. Di mana di sini? Ada nggak kata keangkuhan? Coba serang nomornya nomor berapa? Itu bawa lagi keangkuhan. Bawa penanya. Paromenon. Pas itu. Ini. Ya, keangkuhan manusia. Coba. Paromenon. Itu. Memandang. Mana keangkuhan? Paromenon. Apa artinya? Memandang. Berseru. Berlaku angkuh. Nomor satu berlaku angkuh. Mana di situ mana? Itu di bawah. Memandang berseru. Berserulah. Berlaku angkuh. Dia kesini berlaku kali. angkuh. Mana? Itu berlaku angkuh itu yang mana? Coba. Makanya memandang berseru. Tidak ada itu, nggak ada. Itu di atas paromenon. Kami mematahkan, membinasakan. Jangan gitu kali. Kata ereo setiap siasat pemikiran manusia. Coba. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tidak ada kata keangkuhan di situ, nggak ada. Tidak ada kata keangkuhan. Kacau kita kayak gitu kalau. Tidak ada, coba. Itu berseru. Yang berseru kemudian pemikiran logismas manusia dan merubuhkan ketinggian. Hopsoma, pengetahuan, gnosis Tuhan, theos. Bukan loh. Makanya apa? Kaipan hipsoma paromenon. Dan setiap pemikiran yang menyombongkan diri. Tidak ada. Nggak ada seperti itu, nggak ada membinasakan setiap pemikiran. Membinasakan setiap pemikiran. Coba dek kembali ke perjanjian ke terjemahan lama baru. Pemikiran apa yang dipatahkan oleh Paulus? Setiap pemikiran manusia. Setiap pemikiran manusia. Oke. Itu. Coba kita baca, Bang Alif. Yang mana, Gurunda? Coba di situ tidak ada kata di dalam original teksnya itu tadi. Itu berseru, tetapi diambil kata yang ketiga. Nah sekarang coba ambil paragraf keduanya dan apa? Merubuhkan. Tunggu. Merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Benar nggak? Bukan. Baca. Coba Dinda Alif. Jangan diam Dinda Alif. Yang mana juga yang di sini. Iya. Oke, siap. Yang pakai terjemahan ini ya. Dan setiap siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun. Saya baca dulu ya. Bentar. Saya baca. Nanti biar tidak salah paham kau. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Di sini kan, Gurunda? Iya. Itu yang betulnya. Sekarang kami menawan segala pikiran. Coba original teksnya, Dek. Kami menawan, mematahkan setiap pikiran. Berarti yang nomor 2. Itu selanjutnya setelah tadi itu. Kami menawan. Bukan di originalnya. Kami menawan setiap pikiran kan, segala pikiran. Coba. Pikiran apa yang ditawan sama Paulus? Nah ini pikiran. Neuma. Setelahnya? Pikiran. Setelahnya? Sampingnya? Bertaat dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran supaya taat bertaat kepada Kristus. Ya. Ini kalau dalam TL. Pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Coba itu pemikiran pengenalan akan
Bukan pemikiran, yang tadi itu kan pengenalan akan siasat. Di atas. Pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Sebentar. Pelan-pelan. Yang di mana ini, TB ya? Iya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk sebentar, ininya nongol terus. Allahu Akbar. Kenapa sih? Nih, akan Tuhan kami menawan segala pikiran. Menawan segala pikiran. Menawan segala pikiran kepada kepada Kristus dan menaklukkannya. Di sini ada kata dan menaklukkannya nih. Ya, menaklukkan segala pikiran manusia. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran yang mana? Pikiran yang mana? Semua pikiran. Semua yang pikiran. Oleh, ada dari semua pikiran. Semua yang pikiran dibangun oleh keangkuhan manusia, kalau Bang Zuma. Itu semua pikiran, kalau semua pikiran itu dibinasakan